أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وما هل من خالق غير الله yarzuqukum minas sama'i wal ardh. La ilaha illa huwa fa anna yufakuna. Ya ayyuhan nas, enga manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ay ahlu Makkah guru kaya ahbat nakapi guru hendaklah ingat kamu sekalian nikmat Allah, dan nikmat Allah pada nikmat Allah alaikum atas kamu sekalian. Jalalain menafsirkan biskan ikum kalaban ngenengakinah baknakapi dengan menempatkannya kamu sekalian, biiskanikum dengan menempatkannya kamu sekalian al-haramah dan tanah haram, waman ilgharati ban dilarang banyak-banyak serangan dan dilarangnya banyak-banyak serangan angkum dari baknakapi. Hal min khaliqin, perhatikan perkataan Jalalain. Min zaidatun. Menurut Jalalain huruf min ini zaidah tambahan, berarti tidak ada maknanya. Khaliqin mubtada. Kalimat khaliqin ini adalah mubtada. Sedangkan kalimat ghairullah bersaki kayak apa? Ghairullah birraf'i ibadah rafa ghairullahi wal jazri ghairillahi na'tul li khaliqin menjadi na'at pada kalimat khaliqin lafdon yang dalam lafadzah wa mahalan dan kenanah koma wa khabarul mubtada ibadini khabar mubtada, dan adapun khabarnya mubtada apa saksi yarzuqukum paneka lafaz yarzuqukum. Jadi khabar mubtada khaliqin ada pada kalimat yarzuqukum. Berarti maknanya dan bacaannya menurut Jalalain hal min khaliqin ghairullah, hal apakah min khaliqin adapun zat yang mencipta, hal apa min khaliqin adapun dat senyitah tining dat senyitah, hal apakah min khaliqin dat senyitah. Min tadi min zaidah berarti ada maknanya. Min khaliqin tining dat senyitah bisa. Min khaliqin tining sekoba senyitah
kuasa mencipta, zat yang mencipta. Ghairullahi selain Allah, atau ghairillahi selain Allah, yang selain Allah. Ghairullahi selain Allah, apakah adapun yang kuasa mencipta ghairillahi selain Allah, yarzuqukum panika kobesa abri rezeki. Yarzuqukum itu kuasa memberi rezeki ya ghairullah pada kamu sekalian. Minasama'i dari langit, wal ardi dan bumi, tanah-tanah. Ini menurut penafsiran Jalalain. Kita lihat bagaimana kalau menurut penafsiran selain Jalalain, As-Sawi. Apanya As-Sawi mendukung pada penafsiran Jalalain. Perhatikan. Tadi dikatakan kalimat min kholikin ini detik mubtada. Berarti kalau mubtada ini hukumnya rofa. Tapi kenapa kok dibaca kasroh? Karena ada lafaz min. Walaupun min di sini zaidah. Seandainya tidak ada min, maka kholikin harus dibaca rofa. Hal kholikun ghairullah yarzuqukum minas sama. Hal kholikun ghairullah, apakah adapun zat yang mencipta selain Allah, yarzuqukum itu memberi rezeki ya ghairullah pada kamu sekalian. Apa ini zat senyipta ghairullah selain Allah, yarzuqukum paneka kobasa abri rezeki ya ghairullah dan banyak minasama dari langit wal ardi dan bumi. Dan katanya jawaban pertanyaan ini lah, tidak. Jawabannya besar di penafsiran Jalalain. Jadi wal ardi ay an-nabati wa istimul takrir ay la khaliqun razzaqun ghairi. Ay la khaliqun tekestada la khaliqun tekestada siapa zat senyipta. La khaliqun tidak ada siapa zat yang kuasa mencipta. Razzaqun dan yang kuasa memberi rezeki.
Razaqun dan yang kuasa memberi rezeki gairu rahifan selain Allah. Gairuhu panika selain ya Allah. La ilaha illallah. Tak ada siapa pengiran illahu amin. La ilaha tada siapa pangeran illahu amin dinin ya Allah. Koma wa anna tufakuna, maka dia remah, maka bagaimana tufakuna bisa minggu bernafati, bisa berpaling kamu sekalian. Koma fa'ana, maka bagaimana tufakuna bisa berpaling kamu sekalian. Tufakuna maka bisa minggu bernafati. Aitu surofuna kesemingo banakapi antafidihi dari ngetongaki ya Allah, antauhidihi dari mentauhidkan ya Allah, ma'a ikrarikum ikrarikum sartana ngakonah baknakapi ma'a ikrarikum sartana ikrornya, pengakuannya, ikrornya kamu sekalian annahu kalaban songkun ya Allah al-khaliqu panekerdat seko basah nita al-khaliqu panekerdat seko basah nita, zat yang mencipta, zat pencipta atau zat kodat se apa yang rezeki, zat yang memberi rezeki. Oke, wes perhatikan Allah berfirman, ya ayuhan nasu kuru nikmatallahi alaikum. Edengaki wahai manusia, khususnya ahlu Mekah. Edengaki ahlu Mekah ini penduduknya, maknanya penduduk Mekah. Kok bukan kufar Mekah. Kok bukan kufar Mekah. Kenapa Jalalain kok malah memakai sebutan ahlu Mekah, penduduk kota Mekah? Dengan jawaban pertanyaan ini, karena khitab jamak yang dimaksud dalam ayat ini adalah manusia secara keseluruhan. Manusia secara keseluruhan, baik yang mukmin maupun yang kafir atau yang musyrik. Nah, pada waktu khususnya ayat ini turun, penduduk kota Mekah itu sudah ada yang mukmin, walaupun jumlahnya sedikit.
Jadi penduduk kota Makkah pada waktu ayat ini turun juga sudah ada yang mukmin, termasuk keluarga Nabi, para sahabat yang telah beriman. Itulah mengapa Jalalain ketika negesin, ini kita jawab, ketika negesin ya ayuhan nas yang sifatnya umum tadi memakai sebutan ahlu Makkah, bukan kufar Makkah. Ini perlu kamu perhatikan. Dalam penafsiran Jalalain, dalam penafsiran Jalalain, sering kita temukan kufar Makkah atau ahlu Makkah. Adanya perbedaan kufar Makkah dengan ahlu Makkah karena ada perbedaan murad yang dituju tadi. Termasuk dalam ayat ini karena yang dimaksud dengan anas sifatnya umum. Semua manusia anak itu ada, baik yang mukmin maupun yang kafir dan musyrik. Jalalain negesin khususnya manusia anak itu Adam ahli Makkah, penduduk kota. Jadi ngaji. Jalalain tidak serampangan dalam meletakkan sebutan. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, khususnya ya ahlu Makkah, wahai penduduk kota Makkah, udhkuru nikmatullah alaikum. Hendaklah kamu sekalian mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah ditimpakan, diberikan atas kamu sekalian. Hai manusia, khususnya wahai penduduk kota Makkah, hendaklah kamu sekalian mengingat nikmat Allah atas kamu sekalian. Nah, Jalalain ingat mengkhususkan atau mengutamakan nikmat Allah yang telah diberikan itu biiskanikum al-karamah wa matil gharati ankum, dengan menempatkan kamu sekalian di tanah haram yang aman dan dicegahnya banyak-banyak serangan pada kamu sekalian. Karena intinya orang-orang yang ada di tanah haram itu aman. Aman dari pembunuhan, aman dari serangan, aman dari pencurian dan lain sebagainya. Nampaknya ngaji dulu Jalalain lebih mengkhususkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada penduduk kota Makkah adalah karena mereka sudah ditakdir oleh Allah menempati atau berada di tanah haram Makkah. Nah, bisa ini kan? Nikmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah sifatnya umum, tidak spesifik, tidak sekhusus seperti yang ditafsirkan Jalalain.
nikmat, semua nikmat Allah. Hai penduduk kota Mekah, hai semua manusia, khususnya penduduk kota Mekah, hendaklah kamu sekalian mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan atas kamu sekalian secara luas, termasuk nikmat kamu ditempatkan kena ngaji di tanah haram yang aman. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi, tanda tanya. Apakah adapun, saya ulangi, apakah adapun pencipta selain Allah? Ngaji. Apakah atau adakah ada pencipta selain Allah yang menandainya? Jadi hal adakah atau apakah munapakai dengan ini? Hal apa min khaliqin dini bedah pencipta, bedah zat pencipta gairullah selain Allah bisa memakai hal adakah pencipta selain Allah? Ingat, dalam macam ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika hal ini diberi makna apakah, hal apa min khaliqin sini berdasar ternyata. Kemudian jika hal diberi makna adakah, hal adakah min khaliqin sini pencipta selain Allah. Kalau apakah, hal apa min khaliqin dini bedah nyipta, bedah pencipta gairullah selain Allah yang zukukum paneka seko besar beri fisikah ya khaliq atau ya gairullah. Mon apakah apa umpama adakah bab apa beradakah beda gitu. Kalau memakai adakah dengan hal adakah min khaliqin adapun pencipta gairullah selain Allah yang zukukum itu yang kuasa memberi rezeki ya khaliq gairullah pada kamu sekalian. Umpama maknai tepat apa bedah pencipta gairullah selain Allah yang zukukum itu yang kuasa memberi rezeki ya khaliq gairullah kepada kamu sekalian, baik rezeki minas sama dari langit wal ardi maupun rezeki dari bumi. Jelas jawabannya la khaliqun razaqun gairukum. Tidak ada pencipta dan tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Iya. Pertanyaan ini ditanyakan kepada siapa saja kita. Ngerti kan Bapak? Pertanyaan ya ditanyakan kepada
siapa saja, apakah itu orang mukmin, penganut agama Islam, ataukah orang kafir musyrik penganut selain agama Islam. Kalau ditanya, adakah pencipta selain Allah yang kuasa memberi rezeki? Misalnya, wahai orang Kristen, adakah pencipta selain Allah yang kuasa memberi rezeki? Mereka pasti menjawab, tidak ada. Tidak ada. Walaupun mereka mempercayai atau menduga bahwa ada Tuhan selain Allah. Misalnya Yesus Kristus. Mereka percayai sebagai anak Allah. Tapi pada kenyataannya, Yesus Kristus tidak kuasa memberi rezeki. Tidak ada orang Kristen akan mengaku bahwa rezeki yang ada, yang sudah dimiliki, yang memberi itu Yesus Kristus tahu. Ini ngaji. Umpama ini pertanyaan ditanyakan ke penganut agama Buddha. Ini ngaji. Apa ada pencipta selain Allah yang kuasa memberi rezeki? Mereka tidak akan menjawab tidak. Karena tidak ada bukti bahwa Buddha seorang pencipta dan pemberi rezeki, tidak ada. Jadi tidak ada jawaban atas pertanyaan ini selain Allah. Bahwa pencipta dan pemberi rezeki hanya Allah. Jadi ngerti? Tidak ada. Makanya hetop jamak ayat ini tadi oleh Allah diumumkan, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Jadi semua manusia anak cucu Adam, baik yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, ketika ditanya dengan pertanyaan ini, jawabannya sama. La holikun roldakun gairuhu. Tidak ada zat yang kuasa mencipta dan tidak ada zat yang kuasa memberi rezeki ghairullahi selain Allah. Walaupun orang-orang musyrik itu tadi menyembah selain Allah. Orang Yahudi ketika ditanya tidak akan menjawab Yahweh. Ada Yahweh, Tuhan yang mereka sembah. Saya ulangi, orang Kristen ditanya, ada pemberi rezeki, pencipta dan pemberi rezeki selain Allah, yakni Yesus. Tidak akan berkata demikian. Sudah. Karena memang tidak ada bukti. Ngaji. Tidak ada bukti, tidak ada kenyataannya. Ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah.